Banyak ilmu yang tersembunyi, banyak pengetahuan yang tidak kita ketahui, banyak hal yang tidak kita mengerti dan kita pahami. Seberapa lama pun hidup yang pernah kita jalani, seberapa banyak pun usia yang kita nikmati, seberapa rajin dan tekun pun kita belajar dan terus mempelajari, takkan mungkin kita mengetahui semua pengetahuan dan ilmu yang ada dalam kehidupan ini. Jika orang yang rajin membaca, banyak belajar dan menimba beragam ilmu dan pengetahuan saja takkan mungkin mengetahui semua ilmu dan pengetahuan, maka apalagi orang yang jarang belajar, apalagi orang yang jarang membaca, apalagi orang yang dirinya dikuasai oleh praduga dan sakwa sangka. Banyak yang tidak kita ketahui dan tidak kita mengerti. Inilah alasan yang cukup untuk kita tahu diri dan menahan diri. Banyak hal yang belum kita pahami. Inilah alasan untuk tidak berpendapat apapun tentang semua hal. Kita hanya bisa berpendapat dan boleh berpendapat untuk sesuatu yang sudah kita pahami dan sudah kita mengerti saja. Banyak hal yang belum kita kenali. Inilah alasan agar kita terus belajar, mencari tahu, lebih banyak mendengar, dan terus membaca. Inilah alasan mengapa Nabi memerintahkan kita semua untuk terus mencari ilmu sejak buayan hingga kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan yang disampaikan via WA. Dan pertanyaan kali ini disampaikan oleh Bapak Agung Wijaya dari Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Beliau bertanya tentang sebuah hadis. Baik, saya akan perlihatkan redaksi hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza qama yusalli ata bidhunubihi kulliha fawudi'at ala ra'sihi wa atiqaihi fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Rawahu Tabrani bisanadin sahihin. Nah, pertanyaan beliau, dalam kalimat hadis ini, apakah benar ada dua huruf syarat, yakni in dan idza? Beliau mungkin membacanya ini bukan innal abda, tapi in, bukan inna. Sehingga beliau bertanya, huruf syarat dalam dua di sini, apa benar ada dua, yakni in dan idza? Ini nanti akan kita bahas. Pertanyaan berikutnya, dalam hadis ini ada dua huruf fa, yakni dalam kalimat faudi'at ala ra'sihi wa atiqaihi, dan satu lagi fa yang terdapat pada kata fakullama raka'a aw sajada. Beliau bertanya, di sini ada dua huruf fa. Nah, pertanyaannya, fa yang berfungsi sebagai jawaban dari huruf syarat yang di atas mana? Huruf fa yang mana? Apakah huruf fa yang terletak pada kata fawudi'at, ataukah huruf fa yang terletak pada kata fakullama? Nah, baik, ini akan kita bahas. Pertama, untuk membaca hadis ini, tadi sudah saya bacakan bahwa matan hadis ini berbunyi innal abda. Inna, bukan in. Dan inna itu bukan huruf syarat. Yang merupakan huruf syarat itu
adalah in. Kalau kita menemukan kata yang terbuat dari alif dan nun, maka itu cara bacanya ada beberapa. Baik, akan saya tuliskan di papan tulis. Silakan lihat. Kalau kita menemukan kata yang terdiri dari alif dan nun, ini cara bacanya banyak. Bukan hanya in, bukan hanya inna. Bahkan juga bukan hanya an atau anna. Bagaimana cara membedakan antara bacaan in dan inna atau an dan anna? Maka yang pertama adalah perhatikan huruf hamzahnya. Kalau huruf hamzahnya di bawah alif, maka cara baca dua huruf ini kemungkinannya dua. Mungkin dibaca in, juga mungkin dibaca inna. Kalau ada kata yang terbuat dari alif nun dan alif itu ada hamzah, sedangkan hamzahnya posisinya ada di bawah alif, maka kemungkinan membaca dua huruf ini adalah antara in dan inna. Nah, in ini artinya adalah jika atau kalau. Sedangkan inna artinya adalah sesungguhnya. Dari segi mana begitu? Sedangkan dari segi nama dalam ilmu bahasa Arab, in ini disebut sebagai harfus syarti, huruf syarat. Sedangkan inna bukan huruf syarat, melainkan harfut taukid, huruf taukid. Dan dari segi amalnya atau fungsinya dalam kalimat, kalau in bertemu dengan fi'il mudhari', maka ini nih merupakan salah satu harful jazmi, huruf jazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari' berikutnya. Yazimu fi'laini mudhari'aini. Sedangkan inna ini sesudahnya bukan berupa fi'il. Setelah inna hanya berupa isim. Atau kalau jumlahnya khobar muqaddam, setelah inna bisa berupa huruf jar atau dzaraf. Setelah inna tidak kita temukan fi'il. Karena inna ini adalah yansibul isma, huruf nasab yang menasobkan isim sesudahnya, bukan fi'il. Ini kalau huruf hamzahnya di bawah alif. Maka alternatif kemungkinan membacanya dua huruf ini bisa in, bisa inna. In artinya kalau atau jika, yang merupakan huruf syarat. Sedangkan inna artinya adalah sesungguhnya, yang merupakan harfut taukid sekaligus harfun nasab, huruf nasab. Ini kalau hamzahnya di bawah alif. Nah, lalu sekarang perhatikan. Sama hurufnya alif dan nun, tetapi perhatikan hamzahnya. Nah, kalau hamzahnya di atas alif, maka ini cara bacanya kemungkinannya juga ada dua, yakni an sama nunnya sukun ya, hanya huruf pertamanya fathah, an, dan kemungkinan berikutnya adalah anna. Nah, kalau an ini adalah huruf nasab yang menasobkan fi'il mudhari sesudahnya. An huruf nasab yang menasobkan fi'il mudhari sesudahnya. Misalnya an ya'mala, an yajlisa, an yastaghfiro, dan seterusnya. Sedangkan anna ini sama-sama huruf nasab. An huruf nasab, anna juga huruf nasab, tapi berbeda fungsi. Kalau an menasobkan fi'il mudhari sesudahnya, kalau anna menasobkan isim sesudahnya. Sama-sama huruf nasab, tapi kalau an menasobkan fi'il mudhari, kalau anna menasobkan isim sesudahnya. Anna dan inna sama, maknanya sama, sama-sama huruf nasab, menasobkan isim sesudahnya. Sedangkan an dan in, meskipun nunnya sama-sama sukun,
Tapi harokat yang sebelumnya kasroh dan fathah ini maknanya beda. Kalau in artinya jika atau kalau. Nah, kalau an ini seringkali tidak diberi makna. Ini yang disebut sebagai huruf masdariyah. An masdariyah. Sama, anna juga sebenarnya salah satu huruf masdariyah. An masdariyah, anna juga anna masdariyah. Artinya dua huruf ini berfungsi masdariyah sebagai masdar. Maksudnya kalimat yang diawali oleh an atau anna merupakan kalimat masdariyah. Kenapa? Karena diawali oleh an atau anna. Yang dalam ilmu nahwu, kata sesudah an atau anna disebut dengan masdarun muawwalun, masdar muawwal. Itu yang pertama ya. Jadi ini adalah cara membaca alif nun. Kalau kita menemukan kata yang terdiri dari dua huruf alif nun, pertama perhatikan ada hamzah di mana posisinya. Kalau hamzahnya di bawah alif, maka kemungkinan bacanya antara in dan inna. Dan kalau hamzahnya ada di atas alif, maka kemungkinan membacanya antara dua juga, yakni antara an dan anna. Itu untuk cara baca alif nun. Bisa inna, bisa anna, bisa in, bisa an. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.